Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Hutan yang luas memiliki aroma yang tidak biasa yang tertinggal di atasnya. Kabut tipis juga menutupi hutan ini. Hutan kuno ini telah membentuk dunianya sendiri setelah bertahun-tahun berevolusi. Dia juga memiliki cukup banyak binatang ajaib yang kuat. Setiap orang harus berhati-hati, ucap Xiaoyan. Ya, cukup banyak binatang ajaib di sini. Jelas makhluk ini berasal dari zaman kuno. Kekuatan bertarung mereka cukup kuat. Akan sedikit merepotkan jika terjerat dengan mereka. Ucap Tian Huozunze mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam. Cih, apa bedanya jika mereka adalah makhluk kuno? Tenang, semuanya akan baik-baik saja jika kalian mengikutiku, ucap Xian. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum jari-jari kakinya menempel pada cabang pohon. Tubuh kecilnya yang halus bergegas keluar dan menuju ke bagian dalam hutan. Ayo ikuti gadis ini. Akan lebih aman mengikutinya di tempat ini, ucap Xiaoyan tersenyum ke arah semua orang sebelum memimpin untuk mengikuti Xian. Hutan kuno ini cukup besar. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka masih tidak dapat melihat tepi hutan meskipun telah melakukan perjalanan selama lebih dari 10 menit. Kelompok Xiaoyan juga telah merasakan aura yang cukup kuat di sepanjang jalan. Bahkan ada beberapa kali ketika ada binatang ajaib yang berukuran besar yang tampak ganas lewat di depan mereka. Namun mungkin itu karena Xian adalah naga void kuno. Itulah yang menyebabkan binatang ajaib ini untuk tidak mengganggu kelompok mereka. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke arah utara dan mengerutkan keningnya. Apa itu? Ucap dokter peri kecil buru-buru bertanya setelah melihat ini. Orang lain telah masuk. Selain itu, jumlahnya cukup banyak, ucap Xiaoyan. Sepertinya mereka juga menemukan pintu batu itu. Ucap dokter peri kecil mengerutkan alisnya saat berkata, tidak, mereka dari arah lain. Sepertinya ada lebih banyak pintu masuk ke dalam hutan kuno ini. Sepertinya kita harus cepat, ucap Xiaoyan. Aku sudah merasakannya. Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar saat kegembiraan tiba-tiba melonjak di wajah kecil Xian di depan. Buah bayi jiwa. Hati Xiaoyan menegang saat dia buru-buru bertanya. Ya, itu tidak salah. Aku lebih mengenalnya daripadamu dalam hal aroma harta karun alam semacam ini, ucap Xian mengangguk. Dia tidak ragu-ragu saat dia menekan jari kakinya di dahan pohon dan dengan cepat keluar. Kelompok Xiaoyan buru-buru mengikuti di belakangnya. Hanya setelah 10 menit, Xian di depan akhirnya dengan lembut mendaratkan tubuhnya di depan sebuah pohon besar. Terlihat matanya menatap tajam ke depan. Xiaoyan juga mengikuti tatapan Xian dan menyapu ke tempat itu. Sukacita liar yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Saat ini hal yang muncul di depan kelompok Xiaoyan adalah danau besar setinggi 100 kaki. Air danau di dalamnya sangat jernih, namun seseorang tidak bisa melihat dasarnya sekilas. Bagian tengah danau adalah pulau kecil dan di pohon itu ada pohon kecil yang sangat aneh. Jika dilihat sambil berdiri dari jauh, orang akan menemukan bahwa bentuk tanaman ini sangat mirip dengan wanita hamil dengan rahim yang mengembung. Itu memang pohon iblis bayi jiwa, ucap Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat tanaman berbentuk aneh ini dan berbicara dengan sikap gembira. Hahaha, apa yang kau tunggu? Sekarang setelah kau menemukannya, pergi dan dapatkan, ucap Xiongzhan membuka mulutnya dan tertawa. Tunggu, objek spiritual alami apapun akan memiliki beberapa binatang ajaib penjaga. Buah bayi jiwa ini adalah harta karun unik yang memurnikan jiwa. Itu juga memiliki efek yang cukup besar terhadap beberapa binatang ajaib. Bagaimana mungkin itu tidak memiliki binatang penjaga? Ucap Xian menggelengkan kepalanya. Setelah itu matanya berhenti di danau. Tinju kecilnya terkepal dan dia melakukan pukulan. Ketika pukulan ini baru saja dilemparkan, permukaan danau yang tenang tiba-tiba membentuk gelombang dahsyat. Terlihat ada bayangan besar yang muncul dengan cepat dari dalam danau. Matanya yang besar mengandung kilatan yang tajam saat menyapu semua tempat. Ini sebenarnya adalah naga semi mencapai surga. Itu sudah punah di dunia luar.
Ucap Xian tanpa sadar terkejut saat melihat binatang ajaib yang sangat besar dari air. Binatang ajaib ini memiliki tubuh ular bersisik hijau. Ada juga tanduk panjang hitam pekat di kepalanya. Tanduk panjang memiliki beberapa simbol misterius dan ada cahaya berwarna biru yang samar-samar berkedip di atasnya. Naga semi mencapai surga. Jenis binatang ajaib dari zaman kuno ini adalah sesuatu yang telah dibaca Xiaoyan dari beberapa teks kuno. Selama zaman kuno, kekuatan bertarung dari binatang ajaib cukup terkenal. Dikabarkan bahwa tubuh naga semi menjangkau surga memiliki beberapa garis keturunan suku naga yang mengalir di dalamnya. Jika itu bisa mencuci dan memurnikannya serta mengalami banyak kesengsaraan petir, itu mungkin bisa berevolusi menjadi keberadaan naga void kuno sejati. Tidak disangka bahwa kita masih bisa melihat naga semi menjangkau surga di sini. Ucap Xiaoyan menghela nafas. Setelah itu dia melirik ke arah Xian. Serahkan padaku, ucap Xian. Kekuatan naga semi mencapai surga ini berada di sekitar puncak peringkat 7. Namun dengan mengandalkan garis keturunan dan tubuh fisiknya, ia bahkan bisa bertarung melawan elit Daozun. Meskipun kelompok Xiaoyan bisa menyelesaikannya, itu tentu yang terbaik jika mereka tidak perlu bertarung. Jika naluri binatang makhluk ini dilepaskan selama pertempuran dan akhirnya menghancurkan buah bayi jiwa, mereka akan benar-benar berakhir dalam situasi di mana tidak ada tempat bagi mereka untuk menangis. Pada saat ini Xian melompat turun dari dahan pohon dan dengan lembut mendarat di danau. Cahaya ungu menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga ungu besar setinggi 3 kaki. Naga ungu ini meraung ke arah langit saat muncul. Meskipun naga ungu itu berukuran kecil, itu adalah eksistensi puncak dalam dunia binatang ajaib. Di bawah raungan rendah oleh naga ungu, keganasan di mata naga semi menjangkau surga juga secara bertahap ditarik. Tubuhnya yang sangat besar perlahan menyusut kembali ke air. Kepala besar itu bergerak menuju Xian dengan cara seperti hewan peliharaan yang sangat lembut. Pada saat ini kelompok Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat ini. Xian menepuk kepala naga semi menjangkau surga sebelum menunjuk ke pohon bayi jiwa di tengah danau. Naga semi menjangkau surga itu terkejut sesaat setelah melihat arah yang ditunjuk oleh Xian. Matanya memiliki keengganan seperti manusia yang muncul di dalamnya. Dia telah melindungi buah bayi jiwa selama bertahun-tahun. Secara alami, dia tidak mau memberikannya kepada orang lain. Namun tekanan garis darah yang dipancarkan dari tubuh Xian menyebabkannya tidak bisa menahan. Dalam sekejap itu hanya bisa berakhir dengan putus asa dan tampak sangat menyedihkan. Xiaoyan, bisakah kita memberikan kompensasi? Benar-benar sangat menyedihkan. Hati Xian melunak saat melihat cara naga semi menjangkau surga ini. Dia menoleh dan bertanya pada Xiaoyan. Sosok Xiaoyan bergegas turun dan mendarat di samping Xian. Dia menangkupkan tangannya ke arah naga semi menjangkau surga dan berkata, "Aku benar-benar minta maaf. Awalnya aku tidak ingin merebut sesuatu yang kau sukai. Tetapi buah bayi jiwa sangat penting bagi kami. Harta unik semacam ini mungkin sangat berguna bagi jiwa seseorang. Tetapi aspek utama yang dilatih binatang ajaib adalah tubuh fisik. Efek dari memiliki jiwa yang kuat tidak terlalu besar. Aku memiliki 2 jenis pil obat yang memiliki beberapa efek pemurnian terhadap tubuh fisik binatang ajaib. Ini harus memiliki efek yang cukup besar terhadapmu. Selain itu, tubuhmu mengandung garis keturunan naga kuno. Ada kesulitan yang cukup besar untuk berubah menjadi bentuk manusia. Ada juga rumput transformasi tubuh yang matang," ucap Xiaoyan. Mendengar ini naga semi mencapai surga segera menjadi cerah. Baru kemudian dia tiba-tiba menganggukkan kepalanya yang besar. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat ini. Dia buru-buru mengeluarkan pil obat dan kotak giok. Naga semi mencapai surga menghisap dengan mulutnya yang besar dan menelan semuanya ke dalam perutnya. Puas dengan kompensasi ini, dia segera menggerakkan tubuh besarnya dan memasuki bagian dalam danau sambil menimbulkan beberapa riak. Setelah dengan lembut mengirim naga semi mencapai surga ini, Xiaoyan melambaikan tangannya ke arah Xian di samping. Segera tubuhnya kemudian bergerak dan dia muncul di pulau di tengah danau. Hanya ketika dia berdiri di samping pohon iblis bayi jiwa,
Xiaoyan menyadari bahwa 2 buah emas seukuran kepalan tangan tergantung di dalam perut wanita hamil seperti cabang pohon. Buahnya tampak seperti manusia yang hidup seperti bayi. Aroma samar-samar menyebar darinya, menyebabkan jiwa di antara alis Xiaoyan tanpa sadar sedikit bergetar. Cepat ambil barang itu. Suara raungan binatang ajaib di dalam hutan ini semakin padat. Tampaknya cukup banyak orang yang menerobos masuk. Kelompok dokter peri kecil juga bergegas ke pulau di tengah dan mendesak. Xiaoyan mengangguk. Segera dia mengambil buah bayi jiwa ini dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Kita akhirnya mendapatkan buah bayi jiwa. Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Tepat ketika mereka akan pergi, Xiaoyan tiba-tiba melihat Xian di sampingnya sedang menatap bagian hutan yang lebih dalam dengan cara yang terkejut. "Xian, ada apa?" tanya Xiaoyan. "Di sana ada sesuatu yang memanggilku." Mata Xian juga menjadi sedikit bingung dan kabur saat ini. Jelas perasaan seperti itu sepertinya berasal dari garis keturunannya. Kelompok Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata Xian ini. Mereka mengikuti matanya dan melihat ke arah tempat dia menatap. Namun yang bisa mereka lihat hanyalah hutan tak berujung. Apa yang harus kita lakukan? Suara raungan binatang ajaib di dalam hutan kuno ini semakin dekat. Tampaknya cukup banyak ahli telah tertarik ke tempat ini, ucap dokter peri kecil memandang Xiaoyan saat bertanya. Xiaoyan sedikit mengerinyit. Dia melirik Xian yang matanya tetap terkunci di bagian dalam hutan. "Ayo pergi dan lihat. Karena kita telah memasuki gunung harta karun, secara alami kita harus menyaksikan harta karun sejati. Para pencari harta karun lainnya tidak memiliki pencegahan sekuat naga. Tidak mudah bagi mereka untuk berhasil masuk, kita masih memiliki cukup waktu," ucap Xiaoyan. Pada saat ini senyuman muncul di wajah kecil Xian ketika mendengar kata-kata ini. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke bagian dalam hutan. Kelompok Xiaoyan juga buru-buru mengikuti di belakangnya. Setelah melewati itu selama hampir 10 menit, kecepatan kelompok mereka perlahan berkurang. Aura sekitarnya telah benar-benar menghilang. Dokter peri kecil tiba-tiba merasakan sesuatu ketika mereka melangkah ke wilayah tertentu dan dia berkomentar dengan lembut. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit setelah mendengar ini. Setelah merasakan tempat itu sebentar, dia benar-benar menemukan bahwa aura mengerikan yang dia rasakan sebelumnya sebenarnya telah benar-benar lenyap. "Apa yang terjadi?" ucap Tian Huozunze juga mengerutkan keningnya. "Tidak perlu khawatir, tempat ini sudah menjadi pusat dari hutan kuno," ucap Xian dengan lembut berkata. Matanya terfokus pada tempat yang tidak jauh di depan. Tempat itu adalah tanah datar. Tidak ada yang aneh di rerumputan hijau yang subur ini. Ini menyebabkan kelompok Xiaoyan sedikit bertanya-tanya apakah ini tempat yang memanggil Xian. Xian melayang turun dari pohon dan dia perlahan mengambil lebih dari selusin langkah di tanah. Setelah itu wajah kecilnya menjadi serius saat dia mengulurkan tangan kecilnya. Tepat ketika tangan kecilnya bersentuhan dengan ruang kosong setengah kaki dari tanah, cahaya keemasan tiba-tiba muncul entah dari mana. Kelompok Xiaoyan melihat cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul. Beberapa kejutan melintas di mata mereka. Cahaya keemasan ini berubah menjadi bentuk mangkuk terbalik. Apa ini? Kelompok Xiaoyan juga muncul di samping Xian. Mereka melihat ke penghalang cahaya keemasan di depan dan ekspresi serius menutupi mata mereka. Mereka bisa merasakan semacam tekanan dari penghalang cahaya keemasan misterius ini. Tekanan semacam ini memungkinkan mereka untuk memahami bahwa bahkan jika mereka semua bergandengan tangan, kemungkinan mereka tidak akan dapat memecahkan penghalang cahaya keemasan yang aneh ini. Ini adalah penghalang spiritual binatang. Hanya binatang ajaib dengan kekuatan yang sangat besar ketika masih hidup yang bisa membentuk penghalang roh binatang yang hanya bisa melakukannya ketika akan mati. Tangan kecil Xian dengan lembut mengusap penghalang cahaya. Terlihat semacam kesedihan muncul di wajahnya. Mendengar ini Xiaoyan terdiam. Karena benda ini telah memanggil Xian, itu berarti pemilik penghalang spiritual binatang ini sangat mungkin dari suku naga Void kuno. Ada yang salah, ucap Xian menyentuh penghalang cahaya. Wajah kecilnya berubah tiba-tiba saat dia berkata lagi. Penghalang spiritual binatang buas ini tidak hanya memiliki aroma naga Void kuno,
Tetapi sepertinya ada sedikit aroma Heaven Demon Phoenix. Namun aroma semacam ini jauh lebih murni daripada suku Heaven Demon Phoenix saat ini. Kelompok Xiaoyan saling memandang setelah mendengar ini. Mungkinkah seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix kuno juga telah mati di tempat ini? Apakah kau tidak tahu jika kau membuka dan melihatnya? Ucap Xiongzhan di sampingnya menggosok kepalanya dan berkata. Xian mengangguk sedikit. Segera dia menggigit jarinya yang halus, setetes darah kuning keemasan mulai muncul. Dia meletakkan jarinya dengan lembut ke penghalang spiritual binatang sebelum menggambarkan tanda darah kuning keemasan. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang sama yang dapat membuka penghalang spiritual binatang semacam ini. Mengikuti gambar tanda darah kuning keemasan, titik di mana tanda itu berfluktuasi dengan cepat. Segera penghalang cahaya emas beriak dan garis retakan cahaya keemasan perlahan robek dan terbentuk. Ayo pergi. Xian melambaikan tangannya saat melihat ini. Dia mengambil langkah masuk setelah ragu-ragu sejenak. Kelompok Xiaoyan di belakangnya juga mengikuti. Setelah orang terakhir memasuki penghalang spiritual binatang, cahaya kemasan itu berfluktuasi sekali lagi dan garis retakan dengan cepat menghilang. Setelah melangkah ke penghalang spiritual, kelompok Xiaoyan merasa terpesona. Terlihat sebuah dataran terpencil, ukuran dataran ini cukup besar. Itu ditutupi dengan pasir merah cerah yang tampak seolah-olah telah diwarnai dengan darah segar. Ketika mereka melihat lebih jauh, semua orang menemukan bahwa ada altar batu kuno berukuran 1000 kaki yang terletak di tengah dataran. Tekanan samar-samar meresap dari altar, menyebabkan Daoqi di dalam tubuh kelompok Xiaoyan menjadi lambat. Benar-benar tekanan yang mengerikan. Ucap kelompok Xiaoyan bertukar pandangan satu sama lain. Pada saat ini mata Xian langsung terkunci ke altar batu besar itu saat dia memasuki tempat ini. Dia merenung sejenak sebelum jari kakinya menekan dengan lembut ke tanah. Setelah itu dia terbang menuju altar. Kelompok Xiaoyan juga buru-buru mengikuti saat mereka melihat aksi Xian ini. Sesaat kemudian, mereka akhirnya mendarat di atas altar batu besar. Terlihat ada platform batu ungu keemasan di tengah altar. Pada saat ini bibit pohon kecil tumbuh dari dalam platform batu. Buah ini seukuran telapak tangan, warnanya emas dan ungu. Jika seseorang mengamatinya dengan hati-hati, orang dapat menemukan bahwa setengah emas itu berputar. Muncul seperti versi menyusut dari naga void kuno. Setengah ungu lainnya menari dengan sayap terbentang burung Phoenix. Buah yang dibentuk oleh naga void kuno dan Heaven Demon Phoenix. Kelompok Xiaoyan saling melirik dengan kebingungan setelah melihat buah yang sangat misterius ini. Bahkan dengan kemampuan Xiaoyan untuk mengenali pengobatan, dia belum pernah mendengar bahwa sebenarnya ada harta karun yang unik di dunia ini. Ini adalah buah asal naga Phoenix. Hanya ada di dalam beberapa buku kuno suku naga kuno. Phoenix ini juga bukan Heaven Demon Phoenix. Sebaliknya itu adalah leluhur mereka, surga kuno Phoenix. Jenis buah ini membutuhkan penyerapan tenaga hidup dari naga void kuno dan Phoenix surga kuno untuk mendapatkan 10% peluang untuk dilahirkan. Bahkan dalam catatan naga void kuno, buah asal naga Phoenix ini hanya muncul 5 kali saja. Ini yang ke-6 kalinya. Mata Xian terkejut saat dia melihat buah asal naga Phoenix yang benar-benar hanya ada dalam legenda. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menoleh. Dia berdiri di atas altar dan melihat ke dataran luas dari atas. Baru saat itu dia menemukan bahwa warna putih pucat di tengah lumpur merah cerah secara samar-samar menggambarkan kerangka naga yang sangat besar dan kerangka surga Phoenix. Naga void kuno dan Phoenix surga kuno benar-benar mati bersama di tempat ini. Sementara Xian mengamati tulang di bawah dengan terkejut, kelompok Xiaoyan juga memperhatikan hal ini. Naga void kuno, Phoenix surga kuno, binatang ajaib terkuat yang pada dasarnya hanya ada di legenda ini benar-benar muncul di tempat semacam ini. Meskipun mereka hanya seperangkat tulang, itu sudah cukup untuk membuat hati seseorang bergetar. Tidak heran buah asal naga Phoenix telah lahir. Sebuah naga void kuno dan Phoenix surgawi kuno benar-benar telah mati di sini. Gumam Xiaoyan. Naga void kuno dan Phoenix surgawi kuno adalah semua eksistensi tertinggi di dunia binatang ajaib. Namun keduanya akan bertarung dimanapun mereka bertemu.
Kupikir mereka berdua mati di tempat ini karena cedera setelah mengalami pertempuran besar. Namun kekuatan kehidupan dari Phoenix surgawi kuno jelas lebih rendah dari naga void kuno. Kalau tidak, aura Phoenix surgawi kuno menjadi lebih dominan dari penghalang spiritual binatang ini. Ucap Xian membuka mulutnya dan berkata. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia melihat ke arah Xian dan bertanya, "Apa yang kau rencanakan sekarang?" "Aku pasti harus membawa buah asal naga Phoenix ini untuk pergi. Jika tidak, jika Heaven Demon Phoenix mendapatkannya, mereka akan dapat berevolusi menjadi binatang pamungkas sejati yang memiliki garis keturunan naga dan burung Phoenix. Pada saat itu suku naga void kuno akan terancam." Wajah kecil Xian sangat serius saat dia berbicara. Ekspresi Xiaoyan juga menjadi serius saat mendengar ini. Dia jelas berhubungan buruk dengan suku Heaven Demon Phoenix. Semakin tidak menguntungkan baginya. "Cepat ambillah," ucap Xiaoyan. Xian mengangguk. Dia dengan cepat berbalik dan akan bertindak ketika ekspresi wajahnya berubah. Dia merasakan riak yang kuat tiba-tiba terbentuk di ruangan ini. Segera setelah itu, banyak aura memasukinya pada saat bersamaan. Perubahan tak terduga ini secara alami juga dirasakan oleh kelompok Xiaoyan. Dengan segera, mata mereka mengikuti sumber fluktuasi dan melirik. Hati mereka tenggelam. Sebuah garis retak robek di penghalang spiritual binatang itu. Segera sekelompok orang menyerang dengan ganas. Jika seseorang dengan hati-hati melihat mereka, mereka secara mengejutkan adalah anggota suku Heaven Demon Phoenix. Pada saat ini Feng Qing'er dan yang lainnya yang menerobos ke tempat ini menyapu mata mereka yang agak bingung ke sekeliling mereka. Setelah itu mata mereka berhenti di altar di tengah dataran. Ekspresi mereka terkejut karena melihat ini. "Buah asal naga Phoenix," teriak Feng Qing'er. Namun ekspresi pria berambut putih di samping Feng Qing'er tiba-tiba berubah setelah mendengar teriakan ini. Matanya terkejut saat dia melihat ke atas altar. Segera ekspresi ganas yang sangat liar dan keras melonjak ke matanya. Setelah mendengar teriakan Feng Qing'er, wajah kecil Xian menjadi dingin saat dia menarik tangannya. Mencoba untuk menghilangkan buah asal naga Phoenix membutuhkan prosedur yang rumit. Jika mereka tidak mengusir tamu yang tidak diinginkan ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa dengan tenang mengeluarkan buahnya. Pada saat ini Xiaoyan juga menatap kelompok yang menerobos masuk. "Bersiaplah untuk bertarung," ucap Xiaoyan. Pada saat ini jelas kelompok Xiaoyan langsung bersiap untuk bertarung. "Xiaoyan, segera bawa orang-orangmu dan tinggalkan altar. Jika tidak, kalian semua akan dimakamkan di sini hari ini." Mata Feng Qing'er dingin dan tajam saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Xiaoyan meliriknya sebelum benar-benar mengabaikannya. Matanya menyapu kelompok pihak lain dan tanpa sadar sedikit mengerinyit. Kelompok mereka ini tidak hanya memiliki Le Zunze dari Pavilion Petir Angin, tetapi ada juga pemimpin suku dari suku Harimau Bumi dan suku Serigala Bulan Perak yang telah ditemui Xiaoyan di puncak gunung saat itu. Kedua orang ini juga dua bintang asli Daozun. Selain itu, selain dua orang ini ada juga pria berambut putih dan sesepuh berjubah hitam. 5 Daozun, ucap Xiaoyan mengusap jarinya dengan lembut. Dia menghitung sedikit sebelum menghela nafas lega. Barisan ini memang cukup kuat. Tetapi jika pihaknya menambahkan boneka iblis langit dan 10 boneka yang baru saja dia peroleh, mereka akan dapat memblokir 6 Daozun. Meskipun pihak lain masih memiliki cukup banyak ahli di puncak kelas Daozong, mereka tidak dianggap kelas berat. Gadis kecil, nadamu sangat arogan. Jika kau ingin merebut sesuatu, pertama-tama kau harus melewatiku yang dulu ini, ucap Xiongzan tertawa keras. Dia meraung ke arah langit dan tubuhnya membengkak dengan cepat. Dalam sekejap, dia telah menjadi pria besar setinggi 10 meter. Jadi itu adalah beruang naga kuno. Kau benar-benar berani bertindak sombong dengan hanya mengandalkan sedikit garis keturunan naga. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri, ucap pria berambut putih itu melirik ke arah Xiongzan yang besar dan tertawa dingin. Bagaimana dengan ini? Suara dingin baru saja terdengar ketika Dokter Pri Kecil dan Tian Huozunze melangkah maju. Mereka muncul di udara jauh dari altar. Aura yang luas dan kuat berada di puncak kelas Daozun bintang 3 tersapu tanpa menahan.
menyebabkan seluruh ruangan ini sedikit berfluktuasi. Apa menurutmu pihak kita tidak memiliki Daozun? Melihat ini, Lee Junse tertawa dingin. Dia melangkah maju bersama dengan para pemimpin suku dari suku Harimau Bumi dan suku Serigala Bulan Perak. Dalam sekejap, atmosfer seluruh tempat ini menjadi sangat tegang. Xiaoyan tanpa ekspresi. Dia melirik aura ganas kelompok Lee Junse. Setelah itu dia menjentikan jarinya dan boneka iblis langit emas gelap mulai muncul. Dia kemudian melambaikan tangannya lagi. Dan 10 boneka iblis bumi muncul di udara. Cahaya emas perak saling bersilangan, menyebabkan mata seseorang terasa sedikit sakit menusuk. Kesebelasan boneka baru saja muncul ketika wajah kelompok Lee Junse tanpa sadar bergerak sedikit. Kombinasi ke-10 boneka itu bisa bertarung melawan Daozun bintang 2. Hari ini, aku akan melihat siapa yang bisa merebut benda itu dari altar ini. Sosok Xiaoyan perlahan naik di udara. Api ungu coklat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Segera itu berkumpul di udara di atasnya dan membentuk naga api besar. Raungan naga api mengguncang seluruh tempat. Ekspresi Feng Qing'er berubah sedikit saat dia merasakan aura Xiaoyan yang sangat kuat. Pada saat ini mata sedingin es pria berambut putih itu menatap Xiaoyan di udara. Melihat dari segi auranya saja, sisi mereka jelas agak dirugikan. Kelompok Xiaoyan mungkin tidak banyak, tetapi semua aura mereka cukup kuat. Sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Penatua Huang Xuan, sepertinya kami hanya bisa mengundangmu untuk campur tangan kali ini. Ucap pria berambut putih itu menghirup udara dalam-dalam. Matanya tiba-tiba beralih ke pria tua berjubah hitam, yang pada akhirnya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dan berbicara dengan hormat. Iya, tetua jubah hitam itu mengangguk dengan lembut. Matanya melihat ke arah puncak altar yang jauh. Matanya yang dalam itu berisi panas api yang melompat ke dalam. Buah asal naga Phoenix. Hahaha, tampaknya surga benar-benar ingin memberkati suku kami. Kami benar-benar telah bertemu barang misterius legendaris di tempat seperti ini. Pria tua berjubah hitam itu perlahan mengambil langkah beberapa ke depan setelah tawanya terdengar. Setelah dia melangkah maju, aura agung yang tidak jelas tiba-tiba melonjak. Pada saat dia mengambil langkah keempat, auranya benar-benar telah menembus ke level bintang 5 Daozun. Generasi muda, aku yang dulu bisa memberikan kalian semua pergi hidup-hidup jika kalian pergi sekarang. Suara samar lelaki tua berjubah hitam itu seperti guntur surgawi yang geram. Itu mengguncang seluruh ruang ini sampai bergetar. Bintang 5 Daozun. Kelompok Xiaoyan memiliki ekspresi yang agak jelek saat mereka menatap sesepuh berjubah hitam ini. Hati mereka sedikit tenggelam. Tanpa diduga, lelaki tua yang tampaknya tidak mencolok ini sebenarnya akan menjadi yang terkuat di antara mereka dari kelompok suku Heaven Demon Phoenix. Tidak heran jika Feng Qing'er memiliki kepercayaan diri seperti itu. Sial, orang tua ini bersembunyi sangat dalam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Tian Huozunse sedikit mengerinyit. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bahkan jika kita harus menghancurkan item misterius semacam ini, kita tidak boleh meninggalkannya untuk mereka. Lagi pula, hanya Daozun bintang 5 itu masih tidak memiliki kualifikasi untuk memaksaku untuk mundur. Ucap suara Xiaoyan langsung menyebar. Orang yang keras kepala. Kalau begitu, tetaplah di sini. Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan bintang 5 Daozun, itu cukup baginya untuk mengabaikan semua orang yang hadir. Serang, jangan biarkan mereka hidup. Ucap suara pria tua berjubah hitam itu dengan aura pembunuh yang mengerikan. Pada saat ini mata kelompok Lee Junse segera mengungkapkan kilatan sengit ketika mereka mendengar kata-kata padat dari lelaki tua berjubah hitam itu. Serahkan pria tua berjubah hitam itu ke boneka iblis langit, ucap Xiaoyan. Segera Xiaoyan membentuk segel tangan misterius setelah kata-katanya terdengar. Kekuatan spiritual di antara alisnya juga menyebar. Menyusul penyebaran kekuatan spiritualnya, 10 boneka iblis bumi di langit juga menggeser langkah kaki mereka. Dalam sekejap mata, formasi yang telah ditampilkan di luar aula besar sebelumnya sekali lagi terbentuk. Formasi semacam ini sangat misterius.
Itu untuk sementara dapat menambahkan kekuatan boneka lain ke boneka di tengah formasi. Segera boneka iblis langit bergerak dan bergegas ke dalam formasi. Pada saat yang sama, cahaya perak terang melonjak dari dalam 10 boneka dan terus mengalir menuju boneka iblis langit di antara mereka. Serang! Ekspresi sesepuh berjubah hitam tanpa sadar tenggelam saat melihat tindakan Xiaoyan ini. Dia pun sempat menyaksikan keunikan formasi boneka ini tadi. Segera dia berteriak tajam. Lei Zunze dan yang lainnya juga mengangguk setelah mendengar ini. Kaki mereka menginjak tanah dan tubuh mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas menuju Altan. Dalam sekejap, suara angin deras yang bergemuruh terus bergema di seluruh tempat ini. Pertama-tama, kau harus melewati diriku yang dulu jika ingin merebut sesuatu, ucap Xiongzhan dengan marah ketika dia melihat semua orang bergegas dengan cara yang mengejutkan. Dia menginjak kakinya di tanah dan tanah itu bergetar saat ini. Dikabarkan bahwa beruang naga memiliki kemampuan untuk menghancurkan pegunungan dan membelah tanah. Biarkan aku merasakannya hari ini, ucap kepala harimau bumi besar tertawa dingin ketika raungan harimau yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Segera tubuhnya langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang menuju ke arah Xiongzhan. Lihat, aku akan meledakkan kepalamu dengan pukulan. Ekspresi ganas muncul di wajah Xiongzhan. Dia mengepalkan tinjunya yang besar. Kemudian itu menjadi seperti tank yang mengamuk yang bertabrakan hebat dengan kepala harimau bumi tanpa mundur. Serahkan Lei Zunze pada aku, ucap dokter pri kecil. Setelah itu dia menghentikan Lei Zunze di udara. Tangannya melambai dan kabut abu-abu menyebar ke segala arah. Serahkan kepala suku serigala bulan perak itu kepadaku. Xiaoyan, orang dari suku Heaven Demon Phoenix itu akan ditinggalkan untuk kau tangani, ucap Tian Huozunze. Pada saat ini Xiaoyan juga mengangguk sedikit saat dia menyaksikan medan pertempuran yang dengan cepat terbentuk. Dia melirik pria putih yang sedang berjalan di udara. King kau seharusnya merasakan keanehan tempat ini bukan? Ucap pria tua berjubah hitam itu menyapu matanya ke seluruh area sebelum tiba-tiba menoleh dan berbicara ke arah Feng Qing'er. Mata Feng Qing'er berkedip sedikit. Dia merasakan sedikit sebelum kegembiraan mengalir ke matanya. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, "Penatua, yakinlah, serahkan pada aku," ucap Feng Qing'er. "Ya, apakah kami berhasil mendapatkan buah asal naga Phoenix akan bergantung padamu," ucap orang tua berjubah hitam itu mengangguk. Segera dia melambaikan lengan bajunya dan bergegas keluar seperti burung besar. Aura perkasa dari bintang 5 Daozun segera meletus pada saat ini. Langit dan daratan berubah karenanya. Pada saat yang sama, cahaya terang melonjak dan dituangkan ke tubuh boneka iblis langit. Setelah menuangkan sejumlah besar energi, warna emas gelap boneka iblis langit tanpa sadar menjadi lebih dalam. Raungan rendah yang kering tiba-tiba dipancarkan dari tenggorokan boneka iblis langit setelah sinar terakhir dari cahaya perak mengalir ke tubuhnya. Mata kosong itu telah diserap oleh cahaya keemasan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sesepuh berjubah hitam itu bergegas mendekat. Kakinya menginjak udara kosong dan ruang kosong ini segera hancur menjadi garis retakan hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya. 10 boneka iblis bumi di belakangnya telah berubah menjadi warna logam biasa pada saat ini. Jelas semua energi mereka telah terkuras. Boneka belaka sebenarnya juga berpikir untuk menghentikanku. Orang tua berjubah hitam itu tertawa dingin saat dia melihat boneka iblis langit yang telah berubah menjadi cahaya keemasan. Tinjunya terkepal dan dia melayangkan pukulan tanpa gerakan yang bagus. Keduanya bertabrakan dengan keras, gelombang sonik yang menakutkan menyebar ke seluruh langit. Segera tubuh sesepuh berjubah hitam itu bergetar. Dia juga melihat boneka iblis langit yang telah mundur 2 langkah. Selama pria tua berjubah hitam dan boneka iblis langit terlibat dalam pertempuran besar yang mengguncang bumi, pria berambut putih itu juga muncul di udara di atas altar. Matanya sinis saat dia menatap Xiaoyan dan tertawa. "Xiaoyan, hari ini aku akan membiarkanmu melihat apa arti selalu ada seseorang yang lebih besar. Kau masih belum memiliki kualifikasi untuk mendominasi generasi muda," ucap pria berambut putih itu melangkah di udara. Aura ganas menyebar ke seluruh langit.
Dari tampang kekuatannya, dia sebenarnya adalah bintang 2 Daozun. Dia memang satu bintang lebih kuat daripada Xiaoyan. Pukulan tiran surga Phoenix. Tubuh Xiaoyan bergetar saat dia melihat tinju menakutkan yang datang dari langit. Segera segel tangannya muncul dengan kecepatan seperti kilat, membalikkan segel tanah. Segera segel telapak tangan yang cerah muncul di telapak tangan Xiaoyan. Setelah itu, tiba-tiba dia berlari keluar dan bertabrakan dengan keras dengan tangan cahaya kemasan pria berambut putih itu. Segera badai yang menakutkan menyapu di tengah ledakan yang hebat. Aku tidak memenuhi syarat untuk mendominasi, dan kau juga tidak memenuhi kualifikasi, ucap Xiaoyan. Aku hanya akan melihat betapa kerasnya mulutmu saat aku mengalahkanmu nanti, ucap pria berambut putih itu tertawa dingin. Dihadapkan pada badai seperti serangan pria berambut putih itu, Daoki yang luas dan perkasa dengan cepat diedarkan di dalam tubuh Xiaoyan. Nyala api ungu coklat itu seperti pakaian api di permukaan tubuhnya. Setiap kali pria berambut putih melepaskan serangan sengit, itu akan diterima dengan paksa olehnya dengan metode langsung. Aku tidak percaya bahwa kau manusia biasa benar-benar berani bersaing denganku Heaven Demon Phoenix dalam hal kekuatan tubuh fisik. Kekejaman melintas di mata pria berambut putih itu. Angin telapak tangannya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Xiaoyan masih tidak mundur menghadapi serangan sengit oleh pria berambut putih ini. Matanya juga mengambil kesempatan untuk terus menyapu sekelilingnya saat saling bertukar pukulan. Matanya tiba-tiba mengeras beberapa saat kemudian. Tempat di mana Xiaoyan menjadi fokus adalah tempat di mana Feng Qing'er berada. Pada saat ini, dia menggigit jarinya dan meneteskan darah segar berwarna ungu samar darinya. Segera darah itu tertahan di depannya. Wajah Feng Qing'er muram saat dia melihat darah. Jarinya diwarnai dengan itu. Setelah itu, dia mulai menggambar dengan lembut di depannya sesaat kemudian simbol misterius muncul di langit. Saat simbol ini muncul, seolah-olah ada teriakan Phoenix samar bergema di seluruh tempat ini. Tangisan Phoenix ini mungkin sangat samar, tetapi itu menyebabkan jiwa kelompok Xiaoyan bergetar hebat saat jatuh ke telinga mereka. Menggunakan darah sebagai kontrak sebagai segel memanggil jiwa leluhur, ucap Feng Qing'er dengan hormat berlutut di langit. Setelah kata-katanya terdengar, simbol itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Cahaya ini turun dari langit sebelum perlahan mendarat di dataran merah cerah. Tanah itu tiba-tiba bergetar saat ini. Segera semua orang terkejut melihat bahwa tulang Heaven Demon Phoenix di dataran sebenarnya mulai bergerak perlahan saat ini. Ini adalah sisa kekuatan Phoenix surga kuno. Wajah kelompok Xiaoyan segera berubah saat merasakan kekuatan besar aura ini. Aura sunyi ini perlahan naik. Akhirnya itu membungkus tubuh Feng Qing'er di langit. Tubuhnya yang halus bergetar dan cahaya kemasan berkedip di matanya. Dia mengangkat tangannya dan cahaya kemasan yang agung bersama dengan energi menakutkan yang bisa menghancurkan dunia bergegas menuju kelompok Xiaoyan di altar. Dalam menghadapi energi yang menakutkan ini, hati kelompok Xiaoyan juga tiba-tiba tenggelam. Namun tepat ketika mereka bersiap untuk menyerang bersama, sosok kecil yang halus perlahan muncul di depan mereka. Suaranya yang tenang meletus menjadi semacam tekanan yang bahkan lebih mengerikan daripada Phoenix surga kuno saat ini. Jiwa leluhur surga Phoenix ya, sayangnya jiwa leluhur naga void kuno ini tampaknya sedikit lebih kuat, ucap Xian. Pada saat ini kelompok Xiaoyan mengungkapkan ekspresi terkejut dia melihat sosok kecil yang indah di depannya. Mereka tiba-tiba bisa merasakan semacam tekanan menakutkan yang tak terlukiskan dari dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan tekanan ini, Phoenix surga kuno sebelumnya tidak diragukan lagi jauh lebih rendah. Keduanya telah memanggil jiwa leluhur mereka yang tersisa, ucap Tian Huozunse berbicara dengan terkejut. Xiaoyan mengangguk sedikit. Matanya melihat tulang besar di dataran dan hatinya sedikit terguncang. Tidak disangka naga void kuno dan Phoenix surga kuno ini benar-benar memiliki energi yang begitu menakutkan. Meskipun mereka telah mati selama bertahun-tahun, tampaknya kedua orang besar ini setidaknya berada di kelas Daoseng ketika mereka masih hidup. Naga void kuno,
Zian yang tiba-tiba muncul dan jiwa leluhur yang dia panggil segera menyebabkan ekspresi kaget melonjak di mata lelaki tua berjubah hitam itu. Pada saat ini mereka akhirnya tiba-tiba ingat bahwa agar kelompok Xiaoyan dapat memasuki penghalang spiritual binatang ini, pasti ada seseorang yang memimpin jalan. Selain suku Heaven Demon Phoenix, satu-satunya yang bisa membuka penghalang spiritual binatang ini adalah makhluk terkuat di binatang ajaib, yaitu naga void kuno. Namun naga void kuno sangat jarang terlihat. Oleh karena itu, mereka awalnya mengira bahwa kelompok Xiaoyan telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Dengan kemunculan tiba-tiba dari Zian, mereka tiba-tiba mengerti bahwa barisan Xiaoyan sebenarnya menyembunyikan naga void kuno yang sebenarnya. Jangan panik, naga void kuno ini masih anak-anak. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkedap-kedip dengan cepat. King serang! Gunakan jiwa leluhur untuk membunuhnya. Setelah mengucapkan kata-kata sebelumnya, mata pria berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik ke arah Feng King di langit dan berteriak dengan tegas. Wajah Lei Sunse dan yang lainnya tanpa sadar bergetar ketika mereka mendengar bahwa lelaki tua berjubah hitam itu sebenarnya ingin menyerang dan membunuh naga void kuno. Sepertinya tidak ada yang tidak akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka ketika datang ke suku yang misterius dan kuat ini. Jika naga void kuno menemukan bahwa anggota suku mereka telah mati di tangan mereka, kemungkinan besar mereka akan dihadapkan pada ancaman permusuhan. Sementara orang-orang ini merasakan kepanikan di dalam hati mereka, Feng King di langit mengangguk dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dengan bantuan jiwa leluhur iblis kuno Phoenix, dia saat ini tidak memiliki rasa takut. Feng King mengepalkan tangannya. Cahaya kemasan cerah melonjak keluar dari dalam tubuhnya, segera pukulan dilemparkan. Orang bisa mendengar teriakan Phoenix yang jelas bergema di tempat itu. Dihadapkan dengan serangan yang menakutkan, Zian yang tubuhnya ditutupi oleh cahaya ungu maju 2 langkah dengan lambat. Tangan kecilnya menghadapi burung Phoenix emas raksasa di kejauhan sebelum mengepal dengan keras. Dengan kepalan ini, kelompok Xiaoyan segera merasakan bahwa seluruh tempat ini menjadi redup. Segera setelah itu ruang kosong itu mulai runtuh. Lubang kosong hitam gelap seluas 1000 kaki muncul di langit. Kegelapan itu yang begitu dalam bahkan bisa menelan kekuatan spiritual, menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Zian seperti gunung besar yang menekan ke bawah. Itu menjebak Phoenix emas di dalam ruang yang runtuh, yang terakhir berjuang dengan semua kekuatannya. Cahaya kemasan cerah yang terus dipancarkan itu seperti matahari. Istirahat. Wajah Feng King menunjukkan pucat saat dia merasakan situasi burung Phoenix emasnya. Seteguk darah segar yang berisi warna ungu dimuntahkan, dan seteguk darah segar ini langsung dikirim ke langit. Dalam sekejap, itu telah menempel pada tubuh burung Phoenix emas. Kekuatan darah yang tiba-tiba ini tampak seperti bahan bakar yang ditambahkan ke nyala api. Itu menyebabkan cahaya keemasan di tubuh Phoenix emas tiba-tiba melonjak. Cahaya kemasan bersinar terang saat burung Phoenix mengepakkan sayapnya dan melarikan diri dari ruang yang runtuh. Berubah menjadi cahaya kemasan dan menembak dengan keras ke arah altar. Menghadapi Phoenix emas yang mencoba melarikan diri dari ruang yang runtuh, Zian sekali lagi mengangkat tangan kecilnya. Pilar cahaya ungu besar ditembakkan dari telapak tangannya. Pilar cahaya menjadi terdistorsi dan dengan cepat berubah menjadi naga void kuno yang sangat besar. Itu meraung ke arah langit dan memperlihatkan taringnya dan bertabrakan dengan keras ke arah Phoenix emas. Seketika, tubuh naga itu dipelintir dan menjadi seperti ular piton besar yang terjerat erat dengan tubuh besar burung Phoenix emas. Wajah kecil Zian sedingin es. Tangan kecilnya terentang. Segera itu dikepal dengan keras. Setelah dia mengepalkan tangannya, tubuh besar naga void kuno itu mulai bergetar hebat. Kekuatan menakutkan yang bisa memusnahkan langit dan bumi secara langsung menghancurkan Phoenix emas menjadi potongan-potongan klaster cahaya berwarna emas. Wajah Feng King menjadi sangat pucat saat burung Phoenix emas itu hancur. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang dan cahaya kemasan di matanya dengan cepat tersebar. Kekuatan jiwa leluhurnya juga menghilang dengan kecepatan seperti kilat. Jiwa leluhur telah benar-benar hancur. Mata Feng King terkejut saat dia mengangkat kepalanya.
Dia melihat tubuh kecil yang halus di langit yang jauh. Jiwa leluhur yang disebut tak terkalahkan dalam buku leluhur sebenarnya telah mengalami kekalahan yang menyedihkan setelah dia memanggilnya dengan susah payah. Hati dari sesepuh berjubah hitam itu juga tenggelam ketika dia melihat cahaya kemasan tersebar dari mata Feng Qing'er. Penatua Huang, apa yang harus kita lakukan? Kelompok Lei Xunze buru-buru bertanya sambil merasakan kegelisahan muncul di dalam hati mereka setelah melihat bahwa Feng Qing'er yang telah bertindak sekuat tenaga sebelumnya dikalahkan dengan cara yang menyedihkan. Ayo pergi, ucap Penatua Huang Xuan. Penatua Huang Xuan, itu adalah buah asal naga Phoenix, ucap pria berambut putih itu enggan berkata saat mendengar ini. Jadi bagaimana jika itu? Bisakah kau mendapatkannya? Ekspresi pria tua berjubah hitam itu gelap dan serius. Mendengar ini, pria berambut putih hanya bisa terdiam. Cepat pergi, mereka pada akhirnya harus meninggalkan penghalang spiritual binatang ini. Pada saat itu, mereka tidak akan mendapat bantuan dari jiwa leluhur naga Void kuno. Kami akan memiliki banyak kesempatan, ucap Penatua Huang Xuan dengan tegas. Tanpa menunda waktu lagi, mereka langsung pergi meninggalkan kelompok Xiaoyan. Ingin pergi, ucap Xian mendengus dingin ketika dia melihat bahwa orang-orang ini berencana untuk pergi. Dia melayangkan pukulan ke seberang ruangan, hanya untuk mendengar suara gemuruh yang teredam. Garis retakan spasial hitam gelap menyebar di dalam ruang kosong sebelum langsung bergegas menuju kelompok Feng Qing'er. Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah saat dia merasakan angin menakutkan yang mengalir deras dengan cara seperti kilat. Dauki di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus. Dia membalikkan tubuhnya dan melontarkan pukulan keras. Pukulan itu bertabrakan hebat dengan garis retakan spasial yang menuju ke arahnya. Pada saat ini, tabrakan ganas itu langsung menyebabkan Huang Xuan merasakan pahit di tenggorokannya. Tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Segera garis retakan muncul di dalam penghalang spiritual binatang itu menyerapnya keluar dari tempat itu. Cepat pergi. Sebuah suara serak dengan tergesa-gesa dikirim ke telinga Feng Qing'er dan sisanya sementara lelaki tua berjubah hitam itu meminjam momentum itu untuk melemparkan dirinya keluar dari penghalang spiritual binatang itu. Melihat lelaki tua berjubah hitam itu gagal menerima satu pukulan pun dari Xian pada saat ini, ekspresi kelompok Lei Xunze juga menjadi sangat jelek. Mereka pada dasarnya mencoba melarikan diri dari garis retakan dengan semua upaya mereka. Cara itu tampak sangat menyedihkan. Kelompok Xiaoyan tanpa sadar tertawa ketika mereka menyaksikan lelaki tua berjubah hitam itu dan yang lainnya melarikan diri seperti anjing yang baru saja kehilangan rumah mereka. Segera mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke arah Xian. Naga Void kuno ini memang luar biasa. Hanya jiwa leluhur yang tersisa sebenarnya bisa menjadi sekuat ini. Pada saat ini tubuh Xian bergetar setelah orang terakhir melarikan diri dari penghalang spiritual binatang itu. Cahaya ungu di tubuhnya dengan cepat menghilang. Wajah kecilnya juga sangat pucat. Xian, apakah kau baik-baik saja? Ucap Xiaoyan buru-buru melangkah maju dan mendukungnya saat melihat ini. Ia mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya sambil bertanya dengan suara khawatir. Aku baik-baik saja. Jiwa leluhur terlalu kuat dan itu terlalu menjadi beban bagiku. Ucap Xian menggelengkan kepalanya. Untungnya, orang tua itu telah terluka olehku. Kekuatan bertarungnya setidaknya akan berkurang 20%. Dia tidak akan terlalu merepotkan untuk dihadapi saat kita bertemu dengannya lagi. Ucap Xian. Iya, Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia dengan lembut menepuk punggung Xian dan berkata lagi, tenang. Orang tua itu masih belum memiliki kemampuan untuk merebut buah asal naga Phoenix. Ucap Xiaoyan, mereka tidak memiliki kemampuan sekarang tetapi mereka pasti tidak akan menyerah. Setelah mereka meninggalkan sisa-sisa kuno, mereka pasti akan memanggil ahli dari suku mereka. Aku pikir aku juga harus mengirim berita ke klanku. Buah asal naga Phoenix tidak boleh mendarat di tangan suku Heaven Demon Phoenix apapun yang terjadi. Ucap Xian berbicara dengan suara serius. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat gadis ini begitu serius selama bertahun-tahun ini. Tampaknya buah asal naga Phoenix ini benar-benar sangat penting baginya. Ya,
Jika naga void kuno dapat mengirimkan beberapa ahli dalam suku tersebut, suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan tidak akan berani memiliki pikiran buruk. Ucap Xiaoyan dengan lembut mengangguk dan berkata, "Kau harus menyimpan buah asal naga Phoenix terlebih dahulu. Jika tidak, sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi jika kita menunda lebih lama." Ucap Xiaoyan. Xian mengangguk. Dia dengan cepat berjalan menuju platform batu. Setelah itu, dia menggigit jarinya, dia menutupi tangannya dengan darah. Saat itulah dia dengan hati-hati menyentuh buah asal naga Phoenix. Ketika buah asal naga Phoenix baru saja bersentuhan dengan tangan Xian, segera itu memancarkan cahaya intens yang menyilaukan. Seketika buah asal naga Phoenix benar-benar berubah menjadi cairan warna ungu keemasan yang mengalir di tangan Xian. Setelah itu masuk ke tubuhnya. Gambar tambahan muncul di telapak tangan Xian saat buah itu menghilang. Penampilan itu secara mengejutkan adalah buah asal naga Phoenix. Energi dari benda ini terlalu mengerikan. Aku hanya bisa menyegelnya sementara di dalam tubuhku. Pada saat itu, aku harus meminta sesepuh dalam suku untuk membantuku menghadapinya. Ucap Xian. Karena kita sudah mendapatkan barang itu, mari kita pergi. Aku ingin tahu apakah kita akan menemukan keberadaan teknik Dao kelas Tian di area lain dari sisa-sisa ini. Ucap Xiaoyan tertawa pelan. Dia juga memiliki rasa ingin tahu terhadap teknik Dao kelas Tian itu. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.